lembaganya, seperti di pasal 109 dan 112. Menurut Anies, lembaga independen tersebut bakal kehilangan wewenang buat menyelidiki dan memberi rekomendasi soal kasus pelanggaran HAM, padahal itu salah satu fungsi terpentingnya. Ingat nggak sama kasus pembunuhan di kilometer 50, Brigadir J sampai Afan Kurniawan? Kasus-kasus ini dinilai makin sulit dibongkar kalau revisi Undang-Undang HAM berlaku. Bener nggak ya? Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, bilang ada 21 pasal soal revisi Undang-Undang HAM yang dinilai justru melemahkan lembaganya, seperti di pasal 109 dan 112. Menurut Anies, lembaga independen tersebut bakal kehilangan wewenang buat menyelidiki dan memberi rekomendasi soal kasus pelanggaran HAM, padahal itu salah satu fungsi terpentingnya. Tapi kalau menurut salah satu perumus draft RUU yang juga ex-ketua Komnas HAM, anggapan itu keliru. Nah, dalam draft yang baru disusun ini, justru ada pasal mengenai bahwa rekomendasi Komnas HAM itu mengikat, jadi legally binding nanti. Nah, menurut pengamat, memperkuat status hukum rekomendasi dari Komnas HAM itu nggak cukup. Perlu ada penjelasan soal konsekuensi bila pemerintah atau penegak hukum tidak menindaklanjuti rekomendasi itu. Jadi satu isu sebenarnya ketika Presiden Prabowo membentuk Kementerian HAM ini tidak jelas direction-nya itu seperti apa. Menurut saya niatan untuk memperkuat Komnas HAM itu nggak bisa dengan cara yang lip service basa-basi dengan menambahkan satu pasal saja, tapi harus disusun sebagai satu rangkaian konstruksi ketentuan yang implementatif gitu ya. Sahabat DW, jadi gimana menurutmu supaya kita punya sistem pengawasan HAM yang kuat?